Oke, selamat pagi rekan-rekan kelas akuntansi C semester 3, di mana ketemu lagi dengan Bapak di mata kuliah Manajemen Keuangan pertemuan ke-6. Untuk hari ini Bapak tidak bisa mengisi memberikan kuliah seperti biasanya dikarenakan ada pelatihan sebagai fasilitator BPUM Republik Indonesia. Di mana untuk hari ini Bapak akan menjelaskan bagaimana penilaian UTS untuk minggu depan. Untuk penilaian ITS, di mana materi yang dinilai adalah seperti yang sudah ditugaskan per bab dan per kelompok. Nah, seharusnya Bapak itu menjelaskan ini tuh pertemuan kemarin, karena kemarin hari libur, jadi Bapak tidak menjelaskannya. Waktu minggu kemarin, Bapak sudah mewanti-wanti bahwasannya Bapak minta waktu 15 menit untuk memberikan materi penilaian UTS di minggu berikutnya. Supaya apa? Supaya ada bertahap proses pemeriksaan atau pengerjaannya. Tetapi karena ada miskomunikasi antara Bapak dan rekan-rekan, maka Bapak memutuskan untuk minggu sekarang diberikannya. Selanjutnya, untuk penilaian UTS dari materi yang rekan-rekan buat, akan ada dua konsep atau dua revisian atau dua kali perbaikan. Di mana sekarang rekan-rekan mengumpulkan materinya, nanti Bapak cek lalu diberikan lagi kepada rekan-rekan mana yang harus diperbaikinya. Oke, rekan-rekan, untuk mempersingkat waktu, maka Bapak akan berikan bagaimana penilaian materi tugas yang rekan-rekan akan kumpulkan nanti pas waktu UTS. Jadi, hari ini rekan-rekan mengumpulkan tugasnya, lalu akan Bapak berikan lagi per kelompok, akan Bapak berikan hasilnya bagaimana, lalu rekan-rekan silakan perbaiki, dan minggu depan pas UTS dikumpulkan lagi. Dan akan Bapak cek lagi berapa nilainya tergantung dari rekan-rekan buat tugas tersebut. Oke, penilaiannya seperti ini rekan-rekan. Jadi materi rekan-rekan dikumpulkan ke Bapak dan Bapak akan cek tingkat plagiatnya dari mana. Cek berapa persen tingkat plagiatnya. Berarti rumusnya adalah 100% dikurangi tingkat plagiatnya. Misalkan seperti ini rekan-rekan. Ini adalah contoh dari materi pengecekan tingkat plagiat, yaitu sebesar 59%. Misalkan materi rekan-rekan dalam satu bab di manajemen keuangan membuat materi tingkat plagiasinya 59%, maka nilai rekan-rekan UTS rekan-rekan adalah 41. Ya. Berbeda dengan yang ini. Ini adalah hasil dari hasil cek plagiat dengan kakak tingkat rekan-rekan. Nah, biasa lebih bagus kurang dari 1% nilainya. Nilai cek plagiat per itemnya. Ini adalah 37. Maka nilainya adalah 100 kurangi 37 adalah 63. Tetapi Bapak pun tidak egois, tidak memberikan nilai langsung 63. Tetapi Bapak lihat lagi, misalkan, oh ini mah ada daftar pustakanya yang cek, oh ini dimaklum, terus ini dimaklum. Nah, tetapi yang tidak dimaklum seperti ini. Nah, ini silahkan, yang disebut plagiat itu adalah seperti ini, blok langsung ke blok warna. Maka ini yang harus diperbaiki rekan-rekan. Nah, seperti ini. Ini kan ngeblok semua tuh. Nah, ini yang harus diperbaiki. Nah, seharusnya seperti ini, tidak ada blok. Kalau tidak ada blok kayak gini, berarti rekan-rekan hasil dari parafrase rekan-rekan. Di mana kalimat aslinya seperti apa sama rekan-rekan di parafrase. Itu yang disebut dengan non-plagiat. Tetapi kalau misalkan ngeblok kayak gini, maka itu yang disebut dengan plagiat. Nah, nanti rekan-rekan mengumpulkan ke Bapak, dan Bapak akan kembalikan ke rekan-rekan, perbaiki yang ngeblok kayak gininya. Misalkan,
yang ngeblok kayak gini tuh satu kalimat, maka kalimat tersebut silakan rubah kalimatnya. Seperti ini nih, efisiensi bentuk setengah kuat atau semi strong. Ganti itunya apa kalimatnya. Tetapi kalau materi seperti ini nanti sama Bapak dimaklumi. Kalau misalkan bukan materinya, biasanya materinya hanya satu kalimat aja. Kayak gini, efisiensi bentuk lemah. Berarti hanya segini aja, yang sama nggak apa-apa. Nah, ke belakang ke sininya maka harus beda. Misalkan ini efisiensi bentuk lemah atau weak form. Biasanya nilai harga saham itu mencerminkan sebagai informasi dari harga saham dari masa lalu, dari masa yang berlalu atau dari dirubah jadi kata-katanya. Maka itu nanti akan rubah lagi cek plagiatnya. Contoh yang contoh yang C misalkan, efisiensi bentuk kuat atau strong from. Biasanya nilai dari harga suatu saham bisa mencerminkan sebuah informasi, baik informasi yang dapat di-share maupun informasi yang tidak di-share ke pihak luar perusahaan. Itu kan beda kalimatnya, seperti itu. Tetapi apabila nah ini kan tuh nggak ada blok, berarti ini tidak ada. Nah, kalau angka-angka yang kayak gini, Bapak maklumi tidak apa-apa. Rumus-rumus kayak gini Bapak maklumi kayak tidak apa-apa. Nah, tetapi kalau blok kayak gini, berarti itu harus diperbaiki sama rekan-rekan. Kalau rumus-rumus kayak gini dimaklumi, dilihat nanti Bapak lihat lagi. Apakah ini fatal atau tidak gitu. Nah, kalau rumus-rumus kayak gini kan ini sama-sama tidak apa-apa. Karena kenapa? Karena ini merupakan contoh soal atau rumus. Seperti ini 37 ini kan ada kan 37, ada angka 9, maka rekan-rekan silakan ceknya di tingkat plagiatnya yang di sini. Nomor 37 berapa? Kalau 37, oh ini kurang dari 1%, tidak apa-apa. Tetapi nanti nomor yang kecilnya dilihat lagi ada berapa, misalkan yang tadi itu angka 7, kalau tidak salah, angka 7 1%, oh tidak apa-apa kecil. Tetapi kalau angkanya angka 1 merah ini berarti itu yang harus diperbaiki. Maka ini tugasnya ini yang harus diperbaiki adalah poin 1, 2, 4. Maka lihat di sininya angka 4 itu mana saja. Angka 4 mana saja, dan itu yang harus diparafrasekan kembali. Nanti di sini yang kecil-kecil kayak gininya lihat. Nah, yang kecil-kecil kayak gininya satu. Berarti ini contoh jika prospek ekonomi membaik. Berarti rekan-rekan silakan buat contoh apabila sebuah prospek kegiatan ekonomi yang membaik. Itu kan beda, ada tambahan-tambahan katanya. Digunakan untuk analisis keuangan. Namun, informasi yang akan dipakai untuk instrumen analisis keuangan, nah seperti itu, yaitu informasi nilai dari suatu pasar yang efisien. Karena suatu informasi dari pasar yang efisien, nah seperti itu, rekan-rekan. Nah, ini kan angka 1, nah berarti ini angka 1, ini angka 1. Nah, ini ke blok, kenapa ini ke blok? Ini akan Bapak maklumi, karena kenapa ini adalah informasi yang Bapak berikan. Seperti itu, ya. Nah, caranya seperti apa untuk mengecek plagiat? Maka Bapak akan menggunakan aplikasi Turnitin, di mana aplikasi Turnitin itu seperti ini. Nah, ini aplikasi Turnitin. Rekan-rekan mengumpulkan, nanti Bapak yang mengecek, dan rekan-rekan hanya mengumpulkan hasilnya. Ini kalau tidak salah tuh akun Bapak tuh login. Nah, seperti ini. Nanti akan Bapak masukkan, misalkan kita ambil contoh salah satu dari manajemen keuangan. Kok yang ini ya? Oh, salah ambil kelas. Nah, rekan-rekan, kenapa Bapak memberikan tugas seperti ini?
Ini adalah pelatihan buat rekan-rekan bagaimana cara mempropase atau cara untuk menghindari plagiat. Plagiat adalah sebuah atau suatu perbuatan yang sangat tercela di bidang pendidikan. Karena kenapa? Menjiplak itu bisa kena pidana. Nah, saya Bapak selaku dosen plus DPAK tidak mau menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang cuma mengerjakannya copy paste dan plagiat. Nah, ini hasilnya dari kakak-kakak rekan-rekan yang kemarin baru mengerjakan tugas. Nah, ini nanti hasilnya dikembalikan ke rekan-rekan lalu dikumpulkan lagi. Submit misalkan ini seperti ini. Nah, ini kelompok-kelompok manajemen keuangan. Nanti misalkan kita ambil yang kelompok 3 ya. Akan Bapak cek tingkat plagiatnya berapa. Kita lihat dulu sebentar. Aduh, lumayan lama. Nah, ini adalah nilai waktu dari UAM atau NPV. Mana tuh namanya? Hilang. Sebentar. Contohnya seperti ini. Bentar. Set choice from computer. Mana ya? Mana. Misalkan ini kelompok 3 yang tadi. Ini manajemen keuangan kelompok 3. Saya upload. Berapa tingkat plagiat dari kelompok 3 ini? Ya. Nah, ini lagi di proses upload. Nah, rekan-rekan, langsung confirm. Dan ini lumayan membutuhkan waktu sekitar 15 menit sampai 20 menit hasilnya. Maka Bapak singkat saja, Bapak akan menggunakan aplikasi ini untuk mengecek plagiat. Silakan rekan-rekan cari referensi apa itu Turnitin. Turnitin adalah sebuah aplikasi untuk mengecek tingkat plagiat suatu artikel, suatu materi dari apakah itu copy paste dari internet, maka itu ketahuan copy paste dari mana sumbernya. Seperti yang tadi Bapak perlihatkan di seperti sebentar. Nah, ini lagi proses, nanti 15 menit akan ada muncul hasilnya berapa-berapanya. Tapi Bapak tidak akan publish berapa hasilnya, Bapak hanya akan mengembalikan hasilnya ke rekan-rekan. Nah, seperti itu. Nanti setelah tadi dicek Turnitin, maka akan terlihat berapa hasilnya, yaitu 37%. Berarti tinggal berapa persennya, Bapak tinggal kurangi 100%, kurangi 37%, nilainya berapa, lalu Bapak cek kembali dalamannya, mana saja yang kecek, apakah rumusan masalahnya, atau perhitungannya, daftar pustakanya itu dimaklum. Jadi Bapak akan kurangi ini 37%, Bapak anggap cek tingkat plagiatnya 20%. Jadi yang 17% dianggap dimaklum. Karena kenapa? Itu adalah materi-materi perhitungan. Dan yang lain-lainnya. Dari daftar pustaka ke blog dan yang lainnya. Jadi Bapak anggap untuk tugas yang ini 20% tingkat plagiatnya, maka 100 kurangi 20 adalah 80. Dan nilainya, maka nilai untuk kelompok yang ini, misalkan contohnya yang Siti Sarah, yang Usus Sumarni, dan Yayang Kirana, nilainya adalah 80. Maka nilai UTS-nya adalah 80. Begitupun hasil dari rekan-rekan. Berapa hasil cek tingkat plagiatnya, maka tingkat nilainya tergantung rekan-rekan yang membuat. Oleh karena itu, semangat, silakan buat, dan dikumpulkan hari ini per kelompok hasilnya.
Mudah-mudahan rekan-rekan terbiasa dengan melakukan hal yang seperti ini. Karena kenapa jarang di kampus yang menggunakan aplikasi ini untuk pengecekan tugas. Nah, Bapak ingin rekan-rekan melakukan ini untuk apa? Untuk belajar rekan-rekan supaya tidak menjadi seorang copy paste. Tidak hanya seorang copy paste dari internet, copy ke sini, dari mana ke sini, tetapi tidak diparafrasekan. Nah, itu ada tindakan tercela di bidang pendidikan. Saya tidak mau melahirkan mahasiswa-mahasiswa yang hanya pandai copy paste. Tetapi di mana di dalam mata kuliah daring ini, yang belajar sistem daring ini, Bapak yakin tidak semuanya ikut belajar. Karena kenapa? Ada yang sambil pegang handphone, ada yang sering main-main, ada yang mungkin kalau ketika tidak Zoom, rekan-rekannya di mana, absennya di mana. Mungkin ada yang semangat belajar, tetapi ada juga yang tidak semangat. Saya tidak mau. Karena kenapa? Kasihan orang tua, rekan-rekan dikuliahkan supaya pintar, rekan-rekan dikuliahkan supaya akhlak dan kelakuannya itu lebih baik, tetapi rekan-rekannya bagaimana? Untuk itu, jangan jadi pembohong dengan cara copy paste, jangan jadi mencela diri sendiri. Karena kenapa? Kualitas diri sendiri menghasilkan bagaimana, jangan hasil copy paste dari materi yang lain. Tetapi rekan-rekan sok belajar dari sekarang, karena kenapa? Nanti rekan-rekan akan bekerja di perusahaan, akan bekerja di mana, kalau kerjanya hanya copy paste, melihat dari yang lain, tidak dari skill sendiri, itu sangat kurang baik, kurang etis. Nah, begitupun tugas ini. Rekan-rekan hanya copy paste dari mana, tidak diparafrasekan, itu tindakan tercela. Mungkin rekan-rekan biasa aja, be aja untuk sekarang. Ngapain tugas Pak Panji? Tugas Pak Panji susah-susah. Ada yang mudah dari Google, copy paste. Silahkan lakukan. Maka Bapak menilainya pun seperti itu kan. Perorangan per subbab mana yang paling banyak parafrasenya bagus, jadi nilai-nilainya nanti akan berbeda. Nilai si A subbab mana, tingkat parafrasenya yang ini, nilai si B bagaimana tingkat parafrasenya, nilai si C per subbabnya bagaimana, yang akan Bapak lihat. Jadi kan yang ngerjakan sendiri-sendiri, per subbab mana, per parafrase mana. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan, karena 7 menit lagi akan diadakan pelatihan untuk gerakan UMKM yang akan Bapak ikuti untuk hari ini dan besok. Untuk hari ini silahkan absen di komen YouTube. Nanti akan Bapak rekap hari ini. Silahkan pelajari lagi dan ditunggu tugas-tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sama orang tua, sehat selalu.